Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bardan, NIM L1A1200099. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas fisiologi pohon, yaitu sistem transport senyawa organik. Yang pertama adalah pengangkutan tanaman. Xilem dan phloem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular. Di pengangkutan tanaman terdiri dari dua macam transportasi. Yang pertama, transportasi xilem. Xilem terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang berlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Yang kedua adalah transportasi phloem. Ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk yang disebut source. Sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan yang dibentuk sink, akar, umbi, atau area pertumbuhan. Xilem dan phloem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau berkas pembuluh. Perbedaan transport via phloem dengan transport via xilem. Phloem berlangsung melalui sel-sel hidup, sedangkan xilem berlangsung melalui sel-sel mati. Phloem untuk transport senyawa organik dan xilem untuk transport air dan hara atau anorganik. Phloem pergerakannya dua arah dan xilem pergerakannya searah. Phloem lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam, sedangkan xilem cepat atau laju aliran maksimum 15 meter per jam. Selanjutnya ada transportasi phloem. Senyawa organik yang diangkut dalam phloem. Yang pertama ada karbohidrat, yaitu gula pereduksi terdiri dari sukrosa, rapinosa 10-25%. Selanjutnya yang mengandung nitrogen, yaitu asam amino, amida, uraida yang terdiri dari 0,03 sampai 0,4%. Selanjutnya ada zat pengatur tumbuh, nukleotida, nutria anorganik, pestisida sistematik. Bukti zat organik diangkut melalui phloem. Yang pertama adalah percobaan ring. Yang kedua, pengawetan. Yang ketiga, analisa eksudat. Yang keempat, percobaan dengan C dan radioaktif. Yang selanjutnya ada pohon yang terbakar. Selanjutnya, anatomi phloem. Anatomi phloem terdiri dari 5 anatomi, yaitu yang pertama unsur tapis atau pembuluh tapis, sel-sel hidup yang kehilangan nukleus, ribosom, aparatus atau badan Golgi dan vakuola, serta hanya mengandung sedikit mitochondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik. Elemen saringan berlubang dan dihubungkan satu dengan lainnya oleh benang-benang protoplasma, merupakan jaringan terpenting dari phloem dan tidak lama hidupnya. Yang kedua adalah sel pelengkap. Banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel chips elemen oleh plasmadesmata. Yang selanjutnya ada sel-sel serat, berfungsi penguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui zat organik. Dan selanjutnya ada sel parenchyma, yaitu sel lunak terdapat di korteks, bentuk panjang sejajar sumbu tanaman dan sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah jari-jari phloem. Walaupun tidak terlalu penting, sel ini turut melakukan pengangkutan. Selanjutnya gambar anatomi phloem. Ini adalah contoh gambar penampang melintang dari dahan dikotil. Selanjutnya adalah mekanisme pengangkutan. Hal yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah gerakan terjadi dalam sel hidup, tidak demikian halnya dengan gerakan air. Yang kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah, yang disebut akropetal dan basepetal.
Yang ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Yang keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Dan yang kelima adalah pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Selanjutnya ada mekanisme pengangkutan. Aliran ini terjadi karena tekanan turgor atau gerakan karena adanya gradien tekanan turgor. Gula terbentuk di daun, tekanan osmotik tinggi sehingga air mengalir dan tekanan turgor meningkat dan menekan larutan gula ke sel berikutnya. Selanjutnya ada pemuatan dan pembongkaran muatan floem. Pemuatan floem terdiri dari transfer dari sel mesofil daun ke unsur pembuluh lapis floem. Selanjutnya, selama pembuatan floem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang rendah, air lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Yang selanjutnya, jadi pemuatan floem membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Pemuatan floem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Dan yang terakhir adalah pembuatan floem meliputi penghantaran gula dari simplas atau sel-sel mesofil ke dalam apoplas atau dinding sel dan kemudian ke dalam simplas sel-sel floem. Pembongkarannya adalah pembongkaran dari muatan floem. Transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Pembagian hasil asimilasi. Sepanjang fase vegetatif pada jaringan sumber, sebagian hasil asimilasi tetap digunakan untuk pemeliharaan sel. Sisanya diekspor atau ditranslokasikan ke daerah pemanfaatan vegetatif yang disebut fungsi pertumbuhan, pemeliharaan, dan cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah daerah pemanfaatan vegetatif, yaitu di akar, daun, dan batang. Sepanjang fase generatif. Pada sepanjang fase generatif, setelah pembungaan, daerah pemanfaatan reproduksi sangat kuat, membatasi pembagian sel ke pertumbuhan vegetatif. Pada tumbuhan tertentu, pertumbuhan vegetatif terhenti jika pertumbuhan generatif dimulai, atau pembungaan. Tumbuhan yang lain, pertumbuhan vegetatif seimbang dengan pertumbuhan generatif. Di pembagian hasil eliminasi diberikan ke daerah pemanfaatan yang terdekat dengan sumber. Misal, daun sebelah atas mengekspor ke puncak batang, daun sebelah bawah ke akar, daun di bagian tengah keduanya. Dan karena hubungan pembuluh tapis floem itu hanya ada pada salah satu sisi batang, daun-daun pada salah satu sisinya lebih efisien dalam mengekspor hasil asimilasinya ke daerah pemanfaatan pada sisi yang sama. Yang selanjutnya ada hubungan sumber dan lubuk. Batasan sumber dan lubuk. Sumber atau yang disebut source, yaitu bagian tanaman yang menghasilkan fotosintat. Sedangkan lubuk yang disebut sink merupakan bagian tanaman yang menggunakan fotosintat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada penghambat metabolik atau inhibitor, yang keempat ada perbedaan konsentrasi, yang kelima ada mineral, dan yang keenam ada hormon. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.